28,80%. Ini karena memang hari ini hampir semua program yang sudah kita diajukan oleh semua pihak termasuk dari Bapak Ibu sekalian itu sudah hampir selesai penyalurannya. Misalnya desa wisata per 27 November seluruh lokasi 140 lokasi sudah penyaluran dana bantuan tahap 1 70% dan 106 lokasi sudah penyaluran bantuan tahap 2 30%. Sedangkan untuk BUMDesa itu juga tinggal 405 yang masih dalam proses melengkapi berkas usulan. Sehingga prognosis kita berani memproyeksikan pada akhir tahun 2023 penyerapan kita akan sampai pada 98,89%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kinerja serapan sampai dengan 31 Oktober 2023, sebagaimana sudah kita laporkan tadi, sampai dengan 31 Oktober sebesar 67,17%. Yang ini tentu masih di bawah sedikit dari rencana penarikan dana dalam DIPA yang rencana kita sudah pada posisi 73-70%. Namun prognosis penyerapan insya Allah kita pastikan nanti pada posisi akhir Desember sampai dengan Desember 98,89%. Sedangkan perbandingan kinerja serapan anggaran sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan rapat, hari ini posisi kita realisasi 2023 67,17%, sedangkan 2022 66,96%. Sehingga lebih tinggi 0,27% dibanding tahun 2022 dan insya Allah nanti bulan Desember juga akan lebih tinggi dibanding penyerapan total di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedangkan realisasi output prioritas tahun 2023 sudah bisa dibaca di masing-masing laporan kami, sehingga nanti tidak perlu saya baca di sini, bisa dicermati dan kemudian ketika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, kita siap untuk membahas bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya agenda kedua yang ingin kami laporkan pada rapat kerja hari ini, yaitu program atau kegiatan tahun anggaran 2024. Beberapa kegiatan yang akan datang. Pagu alokasi tahun anggaran 2024 untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu total 2.765.969.080 rupiah. Sehingga ini sudah agak turun dibanding pagu alokasi tahun anggaran 2023. Di mana di angka itu ada rupiah murni 2.428.414.911, kemudian pinjaman luar negeri sebesar 334.554.169 rupiah dan hibah luar negeri sebesar 334.554.169 rupiah, sedangkan hibah luar negeri sebesar 300 juta rupiah. 3 miliar rupiah. Demikian yang bisa saya laporkan untuk pagu alokasi tahun anggaran 2024, sedangkan rincian untuk pagu 2024 sebagaimana di halaman berikut. Pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan transformasi ekonomi kampung terpadu tekad oleh IFAD. Ini khusus daerah Indonesia Timur, Papua, Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua Barat, ada 4 provinsi, 3 wilayah, tapi beberapa provinsi karena Papua menjadi banyak. Kemudian penerimaan bukan pajak kita proyeksikan ada 1.544 juta rupiah. Kemudian untuk alokasi tahun anggaran per UK1
ini bisa dilaporkan. Pertama, Inspektorat Jenderal sebesar 39 miliar 696 juta 596 ribu rupiah. Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan 166 miliar 992 juta 889 ribu rupiah. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 225 miliar 612 juta 164 ribu rupiah. Kemudian Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 76 miliar 482 juta 190 ribu rupiah. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 194 miliar 521 juta 490 ribu rupiah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 triliun 697 juta 39.376 ribu rupiah. Sekretariat Jenderal 225 miliar 487 juta 993 ribu rupiah. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 140 miliar 136 juta 382 ribu rupiah. Sedangkan output prioritas tahun 2024 bisa dicermati dan didalami Bapak Ibu sekalian sebagaimana sudah kita laporkan lengkap sebagaimana di lampiran laporan kami. Bapak Ibu para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, demikian yang bisa kami laporkan untuk rapat kerja pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan dan pendalaman anggota yang terhormat dan terdaftar di sini. Mohon maaf ini karena memang masih musim kampanye ini, jadi yang apalagi pembukaan ini hari ini. Jadi yang hadir ini seperti ini adanya. Tapi mudah-mudahan terwakili semua. Yang pertama Pak Tamanuri, silakan Pak Tamanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan Bapak Ketua beserta beberapa orang anggota. Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, hadirin bahagia. Kami bersyukur bahwa ada peningkatan persentase, walaupun ini baru sampai 10 dari tahun 2022. Kemudian juga kami merasa terenyuh melihat anggaran 2024, di mana kita 2023 masih bermain 3,3. Enggak, 2023. Kemudian permainan kita 2024 2,7. Nah ini penurunan signifikan. Terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun Bapak juga mau nyalon, paksa ini harus bekerja keras untuk membangun desa-desa yang akan datang. Kemudian yang perlu tanyakan yaitu masalah dari sekian banyak persentase yang saya lihat, masalah persentase pencapaian Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi Desa dan Investasi Desa. Yang lain itu sudah di atas 70 semua, bahkan ada yang 80. Dia masih bermain 53,48. Nah ini saya tidak tahu penyebabnya, tapi secara tertulis di sini ini menunjukkan satu keprihatinan. Tapi mudah-mudahan karena kita masih ada waktu 2 bulan lagi bisa terkejar semua. Yang kita harapkan persentase kita 98,89 bisa kita capai. Selain daripada itu, saya berterima kasih pada Pak Menteri
di mana di daerah saya Dapil 2 sudah diberi bantuan desa wisata sekian banyak, di bantuan jalan lingkungan sekian banyak, kemudian BUMDes juga demikian rupa. Akan tetapi perlu saya sampaikan, itu kita turunkan uang 500-an juta untuk desa wisata, tapi kita tidak ada pendamping, Pak. Tidak ada dari pihak Bapak yang mendampingi penggunaan uang ini. Sehingga ada dua tempat yang saya memprihatinkan. Kalau menurut pengamatan saya, loh kok hasilnya cuma segini ya? Bahkan yang satu tempat di Kecamatan Pekuru namanya, itu kadang ada pergantian antara kepala desa yang lama dengan yang baru, terbengkalai sama sekali. Nah ini patut untuk diangkat, Pak. Patut untuk diangkat menjadi satu permasalahan hukum. Kenapa? Karena ini kalau Bapak untuk turun ke juga pendamping, seperti wisata-wisata seperti yang lain-lainnya, tentu kita bisa mengetahui sudah sebatas mana prosentasenya yang dikerjakan, jadi uangnya itu yang digunakan batas ini. Tapi kalau kita tidak pendamping sama sekali, semau-mau dia orang untuk menghabiskan uang ini. Waduh, ini uang negara. Kalau uang negara itu ya walaupun Rp1 harus kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi oleh karena itu harapan saya adalah yang akan datang bahwa yang besar-besar itu seperti wisata, desa wisata, seperti jalan-jalan desa itu ada pendampingannya. Supaya harapan kita, harapan Bapak tentunya sudah mengucurkan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tamanuri. Pak Ahamkah? Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, dan seluruh jajaran Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya terhadap pelaksanaan program tahun 2023. Saya jujur menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir ini itu membuahkan efek yang positif, tanggapan yang baik dari rakyat di desa. Nah, oleh karena itu saya sangat bangga dan patut menyampaikan rasa syukur dengan adanya langkah-langkah kita di dalam membenahi desa. Tetapi pekerjaan rumah kita ke depan ini merupakan tantangan yang berat, Pak Menteri. Karena semua perangkat desa sangat mengharapkan ada perubahan. Apakah dari sisi anggaran maupun dari sisi pelayanan kepada masyarakat desa. Ini jujur saya katakan bahwa Pak Desa ini menjadi rebutan dalam tahun politik. Oleh karena itu kita pintar-pintar menghadapi hal ini, Pak Menteri, agar supaya jangan sampai hal-hal ini tercederai dengan hal-hal yang tidak sepantasnya akibat tahun politik ini. Saya terima kasih dan memberi penghargaan atas capaian walaupun baru 73%. Dan ingin saya ketahui apakah sisanya ini lebih banyak belanja barang atau masih belanja modal. Ya. Kalau belanja barang saya kira bisa kita kebut. Apalagi manajemen, biaya manajemen.
Dan saya yakin ini bisa kita selesaikan sesuai prognosis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya yakin dan percaya walaupun ini bisa 1 bulan lewat sedikit. Nah, saya kembali Pak Menteri dalam hal mengembangkan desa. Dalam statement Pak Menteri NKR Pos, ya, saya baca dan saya sependapat dengan itu. Tetapi barangkali yang harus kita pikirkan ini adalah undang-undangnya dulu harus direvisi, Pak Menteri. Makanya beberapa saat yang lalu saya sampaikan keterlibatan langsung dalam revisi undang-undang desa ini dari pihak Kementerian Desa harus konkret. Jangan hanya dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri dan yang lain-lain. Tidak memahami desa. Bagaimana desa itu bisa dikembangkan dengan baik. Tapi saya juga mengingatkan Pak Menteri, tolong direm-rem sedikit Pak Menteri. Barangkali teman-teman desa. Ya, untuk tidak memaksakan dulu keadaan dan kondisi ini. Ya, mudah-mudahan ya kita dalam tahun depan itu ada presiden baru, siapapun, ya kita harus membuat konsep yang besar terhadap pembangunan desa. Ada satu hal yang menjadi catatan dalam perjalanan saya mengunjungi desa, Pak Menteri. Bukan hanya bagaimana meningkatkan dana desa, tetapi persoalannya hidupnya kepala desa itu sangat tergantung pada gaji yang di-drop oleh bupati. Di mana setiap daerah sudah mengalokasikan 10% dari dana DAU itu untuk ADD, di mana ADD itu dipakai untuk membayar gaji perangkat desa sampai kepala dusun. Ini yang tidak dilakukan secara optimal. Sedih mendengarkan. Kita lihat dan kita mendengarkan kadangkala kepala desa itu untung kalau terima gaji 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tergantung kepada bupatinya. Maka saya dalam pemikiran saya dalam perjalanan Pak Menteri, saya ingin merubah anggaran ini. Apakah yang diserahkan oleh pemerintah daerah berupa ADD itu bagaimana kita langsungkan saja kepada desa masing-masing. Entah itu adalah APBN. Ini yang harus kita perjuangkan. Di samping dana desa. Tapi tolong dipahami dulu bahwa tahun 2024 APBN itu telah menganggarkan 71 triliun untuk dana desa. Ya. Kalau diminta 5 miliar, walaupun itu saya juga tahu penting. Tapi kalau 5 kali 7 itu sudah 300 sekian juta triliun. Ini secara fundamental kita harus punya konsep yang besar terhadap desa. Tolong teman-teman di Kementerian Desa memikirkan hal ini. Banyak hal, Pak Menteri. Infrastruktur. Tidak bisa kepala desa berbuat apa-apa. Karena masih sangat tergantung pada APBD-nya. Jalanan, untung sekarang ada yang namanya impres jalan. Itu sudah mulai kita genjot terhadap infrastruktur desa. Semua tumpuan ini frontliner pemerintahan itu ada di desa. Stunting ada di desa. Data semua tumpuannya kepada kepala desa. Semuanya desa. Tetapi sebagian kewenangan-kewenangan daerah itu masih tersandra oleh bupati. Saya inginkan Pak Menteri, ayo kita pikirkan pembangunan desa secara menyeluruh. Saya kembali kepada DAU. DAU itu juga transfer dari pusat.
Saya akan bicarakan nanti insya Allah kalau perumusan yang akan datang. Kalau masih Tuhan menghendaki saya duduk di DPR, mari kita sama-sama pikirkan itu. Jangan lagi kepala desa itu sangat tergantung kepada bupatinya, tetapi saya mencoba mencari undang-undangnya dulu. Ketergantungan kepala desa kepada bupati ini sangat-sangat besar dan bisa dijadikan alat untuk menekan kepala desa. Ini yang saya pikirkan Pak Menteri. Mari kita ke depan untuk membuat konsepsi-konsepsi yang baru di dalam membangun desa. Semua kita katakan bahwa desa adalah ujung tombak kita semuanya untuk mensejahterakan rakyat. Ini kira-kira yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini. Dan kemudian untuk tahun depan Pak Menteri, kita sudah tetapkan anggaran walaupun 2,7 triliun. Tapi ayo kita maksimalkan untuk membantu desa. Kawan-kawan di Komisi 5, termasuk saya, Pak Ketua pasti, semua kita sudah menjanjikan kepada kepala desa. Dan kepala desa setiap ada Komisi 5, tempat curhatnya ada pada kami, Pak. Bukan kepada bupati, kepada kami. Cari Komisi 5. Semua unek-uneknya ada. Nah, oleh karena itu saya minta dengan sangat, semua yang diprogramkan tahun 2024 adalah janji-janji politik kami nanti turun ini untuk direalisasikan pada tahun 2024. Makanya ada beberapa usulan saya, mohon menjadi perhatian. Apakah itu jembatan desa yang pendek anggarannya tidak sampai 300 juta. Yang kecil-kecil begitu tolong diperhatikan, tolong itu direalisasikan, karena itu adalah janji-janji politik kami. BUMDes apalagi, kita bangga dengan keberadaan BUMDes. Belum pernah ada satu cacian pun terhadap yang namanya BUMDes. Tapi kontrol dan pengendalian harus kita tegakkan dan harus kita lakukan dengan baik. Tidak ada yang malah barangkali memang Pak Menteri bisa dorong kapan sebenarnya, walaupun Komisi 5 tidak terlibat di dalam revisi undang-undang ini, tapi pikiran dan prospek kami sangat tergantung pada revisi undang-undang desa yang akan datang. Saya kira itu Pak Menteri, semua berjalan dengan baik, dan saya titipkan barangkali Ibu Profesor tidak ada di sini, tidak hadir BSDM-nya, ada, ya Bu. Ya, dalam ini sekarang Ibu menerima pendamping, ya, tolong diseleksi dengan baik. Jangan kita membeda-bedakan. Jujur calon saya ada 5 orang. Mudah-mudahan bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa dibantu. Kalau, lagi-lagi kalau memenuhi persyaratan dan ketentuan. Jangan sampai kita salah memaksakan Ibu. Tetapi saya yakin harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipersiapkan. Jangan menimbulkan ketidakadilan dan sebagainya. Lakukan secara profesional dan benar-benar kita seleksi apa yang terbaik di pendamping desa itu. Saya kira Pak Menteri sudah paham itu, apalagi Ibu Prof. Mudah-mudahan ke depan jangan juga kita malu karena sudah janji mereka. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Hamka. Baik, Pak Harvey ada? Pas, Pak Jendri? Pas, ada, silakan. Terima kasih atas kesempatan Pak Menteri PDT dan staf, pimpinan dan teman-teman anggota komisi yang banyak sekali hadir hari ini. Ya, karena hari pertama masa kampanye, memang waktunya kurang tepat
karena sebenarnya juga Pak Menteri nggak boleh hadir di sini karena ini kan masa kampanye, Pak. Pak Menteri kan caleg juga. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh rekan tadi. Saya sebenarnya agak mau bilang masa bodoh, enggak juga, karena dari dulu saya aneh dengan kementerian ini karena PDT-nya semua temanya desa, tapi dari sisi penganggaran seperti dianaktirikan. Karena katanya ada yang selalu saya katakan kalau mau membangun negara, bangun dari desa. Apalagi kita kemarin dulu 80% katanya kita masih di desa. Tapi anggarannya bukan malah naik tapi turun terus. Sehingga pada suatu saat yang lalu saya katakan kalau seperti ini ya rintihan para aparat desa itu tidak diperhatikan oleh negara. Saya pernah menyatakan bubar saja kementerian ini kalau anggarannya seperti itu. Apalagi katanya hanya sebagai kementerian yang fungsi tidak teknis lah. Ya, sehingga anggarannya sedikit, tapi saya katakan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Dana desa, desa wisata juga ada anggaran yang masuk di situ. Aneh. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga mendukung tadi. Sampai hari ini perangkat desa itu terus menjerit. Memang betul. Ya apalagi kalau perangkat desanya tidak sejalan dengan bupati, warna politiknya seringkali dipersulit, dan itu bukti di desa-desa. Tidak semua 100% sih, kecuali kepala desanya yang suka satu jalan dengan bupati waktu kampanye, ya dia yang dapat fasilitas bagus terus. Tapi yang lain jadi alat tekanan supaya dia harus ikut jalan keselamatan dari Pak Bupati atau kepala daerah itu. Tuh. Saya tidak banyak mau bicara, Pak. Yang kedua, yang berikut, karena ini sementara rekrutmen pendamping desa, bolehkah suami istri jadi pendamping desa? Karena saya temukan ada di daerah saya itu suami istri itu dua-dua pendamping desa. Ya mungkin saya tidak tahu aturan secara teknisnya seperti apa, tapi perlu ada penjelasan. Yang berikut, benarkah pendamping desa ini ada afiliasi politik ke partai politik tertentu? Karena saya sudah dapat bukti grupnya mendukung salah satu partai dan calon presiden. Saya ada bukti. Kalau Bapak mau, perlu saya tunjukkan. Malah orang yang tidak sejalan dengan partai atau calon presiden itu dikeluarkan dari grup itu. Bahkan katanya tahun ini tidak lagi bisa direkrut karena tidak sewarna, tidak sejalan. Itu saya meminta klarifikasi. Tolong dijelaskan apa itu betul. Tapi kalau mau ambil bukti, saya bisa kasih bukti untuk itu. Bahkan orangnya saya bisa bawa ke sini. Ya mungkin karena orangnya bukan warna dari partai atau presiden, calon presiden tertentu. Mungkin hanya hal-hal ini yang bisa saya sampaikan, Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Safyuddin ada? Cap. Kemudian Pak William Vandik. Silakan Pak William.
Baik Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 5 dan juga Pak Menteri Desa, Pendidikan dan Transmigrasi dan juga Pak Sekjen serta seluruh jajaran yang kami hormati. Dari kami ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan penyerapan anggaran, terlihat di pemaparan tadi realisasi bisnis sebesar 73%. Seperti realisasi anggaran ini merupakan realisasi terendah dibandingkan kementerian lembaga lain. Oleh karena itu kiranya bisa menjadi perhatian supaya bisa mencapai targetnya paling sedikit 96 atau 98%. Dan juga terkait adanya beberapa singkatan di sini seperti PKB di slide 6, realisasi prioritas Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tadi. Ini tidak mungkin PKB atau misalnya Partai Kebangkitan Bangsa ya. Ya, karena itu mungkin perlu ada penjelasan dari Pak Menteri. Dan juga terkait dengan realisasi anggaran dari anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri pada tahun anggaran 2023 ini kami melihat belum ada informasi realisasi anggaran dari paparan Menteri tadi. Kiranya bisa memberikan penjelasan terkait dengan terkait dengan sumber PHLN yang dapat terserap di beberapa dirjen yang ada di Kementerian Desa, Pendidikan dan Transmigrasi. Dan juga terkait dengan pelaksanaan pelatihan masyarakat yang ada di masing-masing balai, apakah selama ini BPSDM sudah melakukan studi evaluasi, apakah pelaksanaannya memberikan dampak bagi peserta pelatihan. Dan kedua terkait dengan program kegiatan tahun anggaran 2024, pagu anggaran Kementerian Desa 2024, sini kami melihat sebesar 2,7 triliun. Kami harap penyerapannya bisa diperhatikan secara baik supaya bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Yang berikut terkait dengan alokasi program Kementerian Desa untuk 2024, kembali lagi kami mengingatkan untuk yang bersumber dari pendanaan PHLN-nya kiranya juga menjadi perhatian, karena ini juga terkait dengan beban bunga berjalan. Dan berikut terkait dengan dokumen perencanaan Kementerian Desa untuk anggaran 2024, ini juga perlu menjadi perhatian karena ini kami masuk ke tahun urgen karena menghadapi tahun politik, karena kami sering juga melihat terkendala karena perencanaan, terkendala dan sering juga menghadapi hambatan terkait dengan kurang tersedianya penyiapan dokumen perencanaan. Oleh karena itu mestinya pada tahun anggaran 2024 ini dialokasikan untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan strategis antara Kementerian Desa
untuk 2019-2024 tentunya bisa menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan Renstra Kementerian Desa 2025-2029 mendatang. Dan terakhir, oleh karena itu alokasi anggaran untuk kegiatan background studi RPJMN 2025-2029 dan RPJMN untuk 2025-2045 di bidang desa daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar 1,2 miliar di Badan Pengembangan dan Informasi Desa daerah tertinggal ini kiranya bisa menjadi perhatian. Itu yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak William. Adik saya Tari, ada? Pas. Ya. Baik. Dari meja pimpinan sekarang saya sendiri ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Pak Menteri nih. Terdapat beberapa output ya yang masih di bawah 50%. Saya lihat pekerjaan ini masih banyak di bawah 50% di pekerjaan Pak Menteri nih. Mungkin menjadi perhatian di tingkat staf Pak Menteri nih. Antara lain itu sarana air bersih baru 29,63%. Sementara kita tinggal sebulan lagi, Pak. Fasilitas umum baru 36%. Kemudian fasilitas persebaran penduduk itu justru 0%, Pak Menteri. Dari target 193 KK, itu 0% sekarang. Jadi saya minta ini menjadi perhatian Pak Menteri melalui staf-stafnya ada. Kemudian juga ada output prioritas di BPSDM, khususnya peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, baru mencapai 54,1%. Oleh karena itu, mungkin Pak Menteri perlu berkoordinasi dengan Komisi 5 yang terkait dengan dapilnya anggota, supaya ini bisa lebih cepat terselesaikan. Ini bukan main ini yang koordinasinya besar dari 8.750, baru 4.734 yang didata. Kemudian yang soal jalan desa ini menjadi perhatian Pak Menteri. Karena jalan desa itu kita sebenarnya pada waktu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu sudah ada masuk di APBN sebenarnya, di Kementerian PUPR. Tetapi impresnya tidak sempat keluar. Mungkin barangkali karena sudah terlalu banyak dana desa yang masuk. Bukannya seperti disampaikan Pak Hamka tadi 71 triliun. Jadi kalau 5 tahun berat 355 triliun. Itu cukup besar itu. Sebenarnya desa kita sudah maju itu. Kalau itu terkelola dengan baik. Tapi ya banyak hambatan-hambatan yang ada yang perlu perhatian Pak Menteri melalui para dirjennya yang terkait dengan itu. Pengamatan kita di lapangan itu adalah memang banyak bocoran-bocoran yang ada. Misalnya mereka kalau mengurus pencairan dana itu mereka konon kabarnya ya, kita tidak boleh menuduh. Konon kabarnya itu mereka harus ada setoran itu. Ada setoran kepada BPPMD ya, yang di daerah itu, yang menangani desa itu. Itu juga mungkin konsepnya perlu dipelajari ini, sehingga, tapi memang serba salah. Mereka juga tidak punya kemampuan apa-apa. Para kepala desa ini tidak semua juga mampu untuk menyelesaikan persoalan bagaimana tata cara pelaporan. Nah, dibuatkan laporan lah, dipungutlah biaya dan seterusnya. Dan kalau tidak dikasih biaya, ya tidak cair uangnya. Nah, itu contoh-contoh. Belum lagi permainan di lapangan. Masa uang 355 triliun itu desa kita masih seperti ini adanya. Kita turun di desa masih biasa-biasa saja. Kalaupun ada perubahan yang kecil-kecilan aja, yang kelihatan itu adalah kalau ada jalan desa yang kecil-kecil, kalau di pulau-pulau ada paving block yang ada seperti itu. Kemudian ketergantungan dari bupati seperti Pak Hamka tadi ini perlu dicermati betul ini. Saya pengalaman 3 hari yang lalu Pak Menteri, ini cerita real ini.
Saya ada turun ke desa. Di desa itu kebetulan ikut juga calon bupati di kabupaten itu. Itu kepala desanya teman saya, Pak. Dia baru terpilih. Teman saya dia tidak mau ketemu. Saya datangi di rumahnya, dia masuk di kamar tidur, dia kunci diri. Dia tidak mau ketemu. Dia takut bupatinya. Ini contoh-contoh konkret yang sangat tidak sehat sebenarnya. Jadi ya saya juga tidak bermaksud meminta Pak Menteri untuk segera mengambil langkah-langkah yang kayak apa, tapi bahwa mesti ada konsep yang jelas yang seperti sampaikan Pak Hamka tadi. Jadi sehingga tidak ada ketakutan para kepala desa dengan bupati atau BPMD yang di daerah. Yang pada akhirnya mereka ada kebebasan, tetapi betul-betul kebebasan yang terukur, yang mereka bisa memajukan desanya dengan dana-dana desa yang sudah masuk. Bukan main 10% dari APBD. Dana desa juga ada mereka dapat. Kemudian dari sini juga ada kurang lebih 800 sampai 1 miliar untuk dana desa yang mereka dapatkan. Itu luar biasa, dana desa begitu kecil. Tapi perkembangan desa itu masih sangat lemah. Oleh karena itu perhatian Pak Menteri barangkali dengan seluruh dirjennya untuk mengamati apa permasalahannya. Sehingga bisa terjadi kendala-kendala kemajuan desa yang kita rasakan seperti saat ini. Barangkali itu ya Pak Menteri yang soal pendamping desa, ya kita nggak ada kabar ini, kita paham sempat ada kabar ya. Kita tidak ada kabar bahwa ini ada penerimaan, jadi kita tidak tahu. Padahal ini sangat penting dalam pemilihan seperti ini, sangat penting ini. Paling kita sudah dapat juta suara 5-10 orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Barangkali itu Pak. Interupsi Pak. Oh, silakan. Tambah sedikit Pak. sekali. Tapi ini penting. Pak Menteri, itu kan desa wisata kita itu kan ke Jakartanya ngambil uang kan. Jadi ini ngapain lagi ngelibatin kasih di dinas PMK itu Pak. Mereka itu nggak mau Pak kalau nggak ada macam-macamnya. Kan kasihan kita sama kepala desa. Di orang dua itu kasihnya itu. Yang terlibat di dalam desa wisata itu. Mereka nggak mau jalan kalau nggak ada apa-apanya. Harus sekian persen. Jadi oleh karena itu kita kasihan. Memang uangnya sudah sedikit. Dipotong ini, potong itu. Kenapa kalau nggak ngelibatin mereka? Langsung ajak kepala desa mengetahuinya. Selesailah itu. Soalnya di bawah itu apapun bentuknya parab sedikit pun kalau nggak ada yang gambar Pak Soekarno-Hatta ya nggak bisa Pak. Oleh karena itu kalau masih bisa dirubah itu aturannya dirubah aja Pak. Nggak usah ngelibat-libatkan Pemda itu. Makasih. Izin saya tambahkan sedikit Pak. Silakan Pak. Jadi saya tambahkan Pak Menteri, barangkali sejalan apa yang disampaikan juga Pak Ketua tadi saya. Memang menerobos aturan ini bukan hal yang mudah. Ya. Saya pahami itu, maka solusinya adalah bagaimana kita intervensi dari revisi undang-undang desa ini. Persoalan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi dan juga saya hadapi dan saya dengarkan dan saya lihat langsung. Bagaimana kesedihan, bagaimana susahnya kepala desa di dalam berbuat. DAU itu adalah ADD-nya mereka. Karena ada 2 sumber APBD-nya desa. 3 sumber. Yang pertama pendapatan asli desa. Yang kedua adalah dana desa. Yang ketiga adalah ADD. ADD itu berasal dari bupati yang di SK-kan di peraturan daerah 10% dari dana desa. Itu tidak bisa. Nah sekarang yang harus kita pikirkan adalah apa yang menyebabkan, aturan apa yang menyebabkan sehingga desa itu sangat tergantung pada ADD. ADD yang dikeluarkan oleh desa. Pikiran saya adalah karena itu adalah DAU, itu adalah transfer daerah juga. Dana desa dalam bentuk DAU itu tidak perlu lagi melalui bupati.
Ini kan transfer daerah juga Pak Ketua. ADD yang diperuntukkan untuk kepala desa itu untuk gaji dan biaya operasional mereka. Sedangkan dana desa itu sudah mandatori, ada penggunaannya. Kehidupannya Pak Desa itu adalah dari ADD. ADD itu dana transfer daerah dari Jakarta ke bupati. Kita ingat dulu bahwa dana desa itu masuk ke bupati dulu baru ke kepala desa. Itu problem. Alhamdulillah langsung. Saran saya kita mencari rumusan. Apakah tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Kalau DAU yang disiapkan dari transfer daerah itu untuk ADD dana desa itu langsung ke rekening desa. Ini juga saya masih mencari di mana letaknya. Karena desa dengan bupati ini masih ada aturan hukum yang saya mau lihat sebenarnya. Di mana letak persoalannya ini sehingga begitu takutnya Pak Desa kepada bupati karena ADD-nya sangat tergantung kepada bupati. Itu loh. Ini yang sementara saya kaji dan sementara saya lihat apa yang harus kita lakukan dari sisi perundang-undangan keuangan kita. Kasihan kepala desa. Ini Pak Menteri, saya benar-benar seandainya saya masuk di balik untuk menyusun revisi undang-undang desa, barangkali saya sudah labrak kiri kanan kalau tidak dimasukkan ini persoalannya. Saya kira itu saja tambahan Pak Ketua, karena ini adalah merupakan problem kita semua sama di daerah. Apalagi Pak Desa itu, apalagi kondisi-kondisi sekarang ini, kita tidak tahu, kasihan Pak Desa. Digerek kemana, ke kiri kanan, dan seterusnya. Saya kira itu saja tambahan, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga perkuat yang sampaikan Pak Hamka ini saya mau tambah sedikit. Pak Menteri, memang itu perlu pendalaman memang itu. Karena saya lihat para kepala desa takut dengan bupati antara lain adalah mereka bisa diperiksa inspektorat, saya lihat. Bisa diperiksa inspektorat dan bisa dicarikan salahnya. Yang namanya kesalahan kepala desa pasti tidak mungkin tidak ada salahnya, Pak. Begitu dapatkan kesalahan langsung diberhentikan dia dan diganti dengan PLT desanya. Belum lagi dimasukkan ke ranah hukum. Itu masalah itu. Jadi mungkin Pak Menteri yang disampaikan Pak Hamka tadi memang konsepnya harus dicari. Bagaimana tingkat pengamanannya, tapi juga harus dicari jalan keluarnya agar dana-dana desa juga jangan ditilep juga oleh kepala desa gitu. Sehingga pada akhirnya semuanya memang kompleks persoalannya. Karena kompleks persoalannya jadi Pak Menteri lah yang paling tepat untuk mencari rumusan-rumusan yang lebih konkret ya, sehingga semuanya berjalan baik. Pemerintahan kabupaten berjalan baik, pemerintah desa berjalan baik, satu kesatuan mereka berjalan dan semuanya berhasil baik buat masyarakat. Yang terakhir begini, Pak Edi Santana ada? Pak Edi? Pak Edi Santana ada? Pak Ketua. Pak Edi Santana ada? Silakan. Sebentar Pak William. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota yang saya hormati, Menteri Desa, seluruh jajaran yang sama saya hormati. Saya melihat ini Pak, tahun 2023 ini, ya mohon maaf baru nyampe tadi, macetnya parah. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 ini jauh sekali ya Pak ya. Mungkin ada teman-teman tadi sudah nyampaikan juga. Kita baru 67,17%. Nah, ini di mana ini? Kemungkinan ya yang paling kecil presentasinya, progresnya adalah belanja barang dan belanja modal. Nah, ini sekali lagi
belanja barang ini apakah tidak ada evaluasi gitu ya? Ada evaluasi karena gaji pendamping itu masuk di sini gitu. Saya kurang mengerti gitu ya. Apakah gaji itu masukkan ke belanja barang gitu. Bukan belanja pegawai gitu. Nah, ini saya juga kurang memahami aturan di Kementerian Desa ini. Ini mohon penjelasan, Pak ya. Nah, kemudian dari Dapil, Pak. Ini banyak sekali permintaan gitu. Permintaan untuk desa wisata. Kelihatannya desa wisata Pak Menteri ini berhasil gitu. Beberapa tahun ini ya itu jadi di desa-desa itu yang mempunyai potensi wisata itu jadi primadona juga. Karena sulit APBD mau masuk ke sana gitu. Apalagi APBN dari yang lain-lain, kecuali dari Menteri Desa ini. Dari para wisata juga, kalau yang kecil-kecil ya tidak dilihat itu, tidak dilirik itu. Kecuali yang proyek strategis nasional gitu. Nah inilah harapan mereka dari Kementerian Desa gitu. Saya kira tidak ada salahnya kalau ini diperbanyak gitu anggaran untuk desa wisata ini, dan kami terus terang ada kebanggaan juga gitu bisa memperjuangkan desa wisata ini sehingga ya tahun 2024 kan bisa dikenang kita. Nah, saya kira ini lah, ngertilah Bapak itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edi. Ya, pendek saja Pak ya. Ya. Pak William. Baik, Pak Ketua. Sekali lagi Pak Menteri, Pak Sekjen dan juga Pak Dirjen Desa, terkait dengan setelah saya mencermati terkait dengan rekrutmen desa, saya mau tanya, apakah proses rekrutmen pendamping desa ini anggota Komisi 5 ini bisa dapat dilibatkan? Oleh karena itu, di sini perlu dilihat atau perlu dipikirkan terkait dengan bagaimana mekanismenya. Mungkin itu yang perlu dijelaskan dan perlu dipikirkan di sini, sehingga apa yang dikeluhkan oleh ketua maupun rekan-rekan tadi itu bisa bisa diminimalisir. Demikian singkatnya Pak Menteri, terima kasih. Pak Ketua, kami kembalikan. Ya, makasih Pak William. Mungkin tambahannya juga adalah, kalaupun ada misalnya, selama itu tidak melanggar ketentuan yang ada, untuk per anggota Komisi 5 bisa berapa orang itu bisa mengirim ke, itu barangkali juga ada ketetapan dari Pak Menteri, supaya kalau kita mencari teman-teman yang bisa menjadi pendamping desa yang tentu yang kapabel, yang mempunyai kemampuan tanggung jawab yang tinggi, barangkali bisa berapa orang ditentukan gitu. Baik Pak Menteri, silakan Pak Menteri tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, yang terkait secara makro dulu, apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, Pak pimpinan rapat, dan Bapak Ibu yang lain terkait dengan berbagai permasalahan pemanfaatan dana desa, pengawasan, dan lain-lain. Betul yang disampaikan oleh Pak Hamka, itu kuncinya satu, revisi terhadap regulasi. Karena hari ini Kementerian Desa sendiri tidak punya kewenangan sampai pada memberikan sanksi atas segala temuan yang terkait dengan pemanfaatan dana desa. Karena itu ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Bahkan masih ada regulasi yang sudah dianulir, masih dipakai. Dan kita sudah sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM secara normatif. Karena kita tidak ingin kemudian ada ketidakharmonisan antar KL itu. Jadi kita tidak membukain, tapi karena ini forum DPR, maka ini saya sampaikan. Kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa padahal itu akan berdampak cukup panjang itu, termasuk akuntabilitas kinerja dan lain-lain. Nah, ini satu contoh kecil aja bahwa memang masih perlu penataan yang holistik terhadap regulasi tentang pembangunan desa. Kalau rekomendasi kita sudah sangat banyak, misalnya ADD untuk honor, ngapain kita sampaikan? Kenapa tidak langsung aja masuk di dalam sistem dana desa? Meskipun tidak semua desa diberikan itu. Misalnya rekomendasi kita, ketika desa itu sudah mandiri dengan ukuran-ukuran tertentu, maka dana desa harus ditingkatkan dan kewenangannya juga ditambah. Karena kalau dana desa ditingkatkan, kewenangan tidak ditambah, ini problem. Nah, misalnya ADD tadi, honor kepala desa, honor perangkat desa, masukkan saja di dalam paket dana desa, tapi khusus untuk desa mandiri yang sudah teruji, yang keterlibatan masyarakatnya lebih maksimal dan seterusnya, sehingga langsung dari APBN ke desa seperti yang berlaku sekarang, tapi mereka kelola sendiri karena kewenangannya ditambahin. Bahkan hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan, misalnya terkait jaring pengaman sosial, bantuan pangan non-tunai. Kenapa sih kita diserahkan ke desa saja, sehingga belanja barangnya juga di lokasi, di desa itu, dan ini pasti akan meningkatkan ekonomi. Tidak harus kemudian di-drop dari Jakarta berasnya, misalnya bantuan pangan non-tunai. Tidak harus di-drop dari provinsi. Bisa dibelanjakan di lokasi dengan kriteria tertentu. Tapi ini memang butuh pengawasan dan butuh proses, tidak bisa serta-merta. Makanya ada tahapan-tahapan yang kita sampaikan juga di dalam rekomendasi. Jadi di dalam mengakhiri keberadaan saya di Kementerian Desa yang tinggal beberapa bulan ini, kita memang mengeluarkan beberapa rekomendasi yang kita sampaikan kepada semua pihak yang nanti juga akan kita sampaikan kepada DPR. Supaya ke depan betul-betul ada totalitas di dalam penanganan desa dan posisi desa betul-betul menjadi ujung tombak. Jadi itu secara umum komentar kami terhadap apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, dan memang betul itu permasalahan-permasalahan di desa masih banyak yang terkait dengan kewenangan, dengan pemanfaatan dana, dengan sinergitas antar kelembagaan, dan semua kelembagaan, kementerian dan lembaga itu rata-rata kepingin memanfaatkan dana desa juga. Tapi karena memang dibatasi oleh kewenangan, akhirnya kita bisa sampaikan bahwa itu tidak mungkin karena itu di luar kewenangan desa, karena itu kewenangan supradesa. Misalnya ada keinginan bagaimana dana desa bisa enggak untuk membangun SD, ya enggak bisa lah, karena itu kewenangan supradesa bukan kewenangan desa. Karena SD di wilayah itu sangat rusak atau renovasi dan seterusnya. Jadi semua ngelirik dana desa. Jadi memang betul kasihan kepala desa itu. Dan ada kasus juga yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara terbuka, nanti akan saya sampaikan secara tertutup kalau memang dikehendaki, terkait dengan betapa tekanan-tekanan terhadap kepala desa. Itu luar biasa banyaknya. Oleh karena itulah kita terus berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung, supaya betul-betul ada sebuah pendekatan yang bijak terhadap pembangunan di desa, terkait dengan posisi kepala desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya yang terkait dengan penyerapan, insya Allah dengan laporan dari masing-masing UK1, saya sangat optimis bahwa prognosis 98,89% itu bisa kita wujudkan, karena semua sekarang sudah berjalan. Misalnya di PAID itu memang masih kecil karena hampir anggaran
Di PAID itu sekarang fokus di Indonesia Timur dan ada top up memang 93 miliar dan top up-nya akhir sehingga pembaginya menjadi besar, tapi sudah kita proyeksikan semua program hari ini di Indonesia Timur, di Papua, di NTT, di Maluku itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena memang kita betul-betul fokus di sana. Dan ini sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Kemudian yang terkait dengan desa wisata memang hari ini sangat menjadi idola, meskipun harus hati-hati supaya tidak kemudian terjadi kompetisi yang tidak sehat antar desa satu, supaya tidak kemudian terjadi titik jenuh. Maka saya selalu menyarankan dan menghimbau bahkan agak menekankan agar desa wisata itu tidak berbasis fabrikan, tapi berbasis alam. Karena kalau berbasis fabrikan pasti cepat jenuh. Tapi kalau berbasis alam itu pasti akan berkesinambungan. Saya sederhana mencontohkannya Pantai Kuda di Bali. Mungkin sejak nenek moyang ya seperti itu yang namanya Pantai Kuda. Tapi kenapa kemudian sampai hari ini kok banyak orang yang suka? Karena alam. Jadi alam itu nggak akan pernah ada jenuhnya. Yang kedua, kita sudah harus berpikir tentang kawasan pedesaan terkait dengan desa wisata, supaya tidak timbul kecemburuan. Karena kalau di satu desa ada desa wisata bagus, pasti ini berdampak kepada desa tetangga. Transportasinya, lintas jalan yang melewati desa lain dan seterusnya. Nah ini sudah kita antisipasi, kita kerjasamakan supaya keuntungan-keuntungan yang diraih oleh desa yang punya wisata desa itu kemudian juga bisa dirasakan oleh desa tetangga yang tidak punya wisata. Tapi dia terlewati oleh akses masuk ke desa wisata itu supaya ke depan juga tidak ada permasalahan yang tidak diharapkan. Kemudian terkait dengan PHLN dan seterusnya nanti akan kita sampaikan rinciannya, juga termasuk persentase capaian yang masih sedikit nanti akan kita laporkan detail secara tertulis karena itu akan sangat detail. Dan terakhir terkait dengan belanja barang, bukan belanja gaji Pak Edi Santana, sama saya juga nggak paham. Tapi karena memang itu ketentuannya ya sudah mau nggak mau kita taruh di situ. Jadi aturan di Kementerian Keuangan, nggak tahu itu nanti kita jelaskan secara tertulis dasarnya kenapa ada di nomenklaturnya pokok belanja barang gitu loh. Ini pertanyaan yang tiap tahun saya tanyakan juga. Ini kok belanja barang kenapa nggak masuk kelompok gaji? Ya, orangnya dikasih belanja barang. Mungkin tujuannya untuk dikasihkan supaya bisa belanja barang, mungkin gitu. Yang terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jendri, jadi kita tidak pernah ada pengarahan terhadap pendamping, sama sekali tidak ada. Jadi kalau toh itu ada, pasti itu sifatnya lokal dan itu bagian dari yang kita awasi. Kalau saya membayangkan tadi yang disampaikan Pak Jendri, ya mungkin tidak jauh-jauh dengan apa yang kita dengar hari ini misalnya di Sorong, misalnya di Majalengka ada bupati yang begini-begini. Saya kira nggak ada kebijakan dari pusat. Pasti itu karena kearifan lokal, karena mungkin mau cari apa. Saya kira itu bagian dari dinamika dan oleh karena itu pasti nanti akan kita peringatkan supaya tidak mengambil posisi yang seperti itu. Dan yang paling akhir terkait dengan rekrutmen pendamping desa, mekanismenya nanti akan kita laporkan secara tertulis karena ada tahapan, ada regulasi, ada referensi, tidak kemudian tanpa ada payung hukumnya. Jadi ada payung hukumnya supaya nanti lengkap, nanti akan kita sampaikan secara tertulis. Sedangkan untuk Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 5, selalu kami persilakan Pak. Selalu kami persilakan, tapi mohon dengan sangat ketentuannya diikuti. Jadi beberapa hal yang telah lewat, saya dilapori, ini begini-begini, ya janganlah kalau itu memang melanggar. Nanti kalau beliau nggak terima ya nanti saya akan menghadap. Karena kita nggak mungkin kalau memaksakan itu bahaya nanti
berdampak bukan hanya ke kita, tapi kepada bapak-bapak juga akan berdampak. Jadi pasti kita tidak membatasi berapapun, karena formasinya ada aturannya, misalnya untuk PLD itu harus di desa di kecamatan. Iya, desa di kecamatan. Jadi misalnya PLD di desa ini, kabupaten apa kecamatan? Kabupaten. Jadi misalnya desa A, ini yang kosong formasinya. Maka dia harus dari kabupaten itu. Tidak boleh dari kabupaten lain, karena akan jadi masalah dari sisi transportasi dan lain-lain. Nah, itu salah satu kriteria yang memang untuk PLD harus kita penuhi. Saya kira gitu, Pak Pimpinan dan Pak Anggota Komisi 5 yang saya hormati. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Menteri penjelasannya. Pak Anim mau ada masukan juga? Silakan Pak Anim. Maaf Pak Menteri ya, walaupun sudah selesai, kasih dia baru datang. Dari kampanye mungkin dia. Silakan Pak ini. Terima kasih pimpinan Bapak Menteri. Pertama-tama saya ingin mendapat penjelasan mengapa realisasi anggaran Kemendes ini untuk 2023. Itu sudah ya. Sudah terjawab tadi Pak. Yang lain saja Pak yang belum terjawab tadi. Silakan. Ya, 3 saja Pak saran ini Pak. Saya juga mengharapkan agar dalam melaksanakan program dan anggaran baik pada anggaran 2023 maupun pada tahun anggaran 2024, ya, Kemendes hendaknya bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting karena program-program yang dilaksanakan oleh Kemendes beririsan dengan program di kementerian dan lembaga lain. Sebagai contoh, penanganan stunting di desa, program ini beririsan dengan program di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Silakan lanjut Pak, langsung Pak Menteri kalau. Ya, terima kasih. Hampir pasti semua program di desa itu ada irisannya. Termasuk stunting misalnya. Ini malah kadang-kadang mau dibebankan sepenuhnya ke dana desa. Ini yang kita keberatan. Misalnya dalam rapat pernah ada permintaan stunting itu dikasih prosentase. Saya bilang, wah janganlah kalau prosentase, kasihan. Wong data stunting aja kita juga masih sangat debatable. Tiap-tiap desa jumlahnya sangat berbeda-beda. Lah kalau dikasih prosentase nanti mereka dipaksa untuk sementara tidak terlalu membutuhkan. Di tempat lain sangat membutuhkan. Sehingga bisa saja 50% untuk stunting karena memang sudah parah stuntingnya, bisa saja. Sehingga kalau di prosentase malah nanti membatasi, dan ini sudah berkali-kali menjadi aspirasi kepala desa, jangan di prosentase. Nah itu salah satu kondisi objektif yang memang hampir semua program, memang ujung tombak pembangunan di desa, sehingga hampir semua program itu ada irisannya dengan desa dan selalu diharapkan dari dana desa. Namun kita terus bisa memahamkan kepada KL agar tidak serta-merta memaksakan agar dana desa dimanfaatkan untuk itu. Silakan atas kewenangan yang dimiliki desa dan berikan kebebasan kepada desa untuk mengakomodir kalau memang itu dianggap penting oleh desa. Saya kira demikian. Izin pimpinan. Silakan Pak Buka. Pak Menteri, saya ingin sekali mendengarkan statement Pak Menteri ini mengenai apa yang saya sampaikan tadi, apakah sudah disampaikan oleh kawan-kawan ini. Janji-janji politik ini. Sama halnya Pak, di dalam penyusunan anggaran Republik Indonesia. Kita dalam membahas anggaran tahun 2024 kemarin, fokusnya menyelesaikan janji politik Pak Jokowi. Itulah lantang disampaikan itu di dalam rapat anggaran Pak. Nah oleh karena itu saya ingin memastikan juga apakah Kementerian Desa ini komit di dalam merealisasikan apa yang menjadi janji politik dan usulan kami tahun 2024.
Itu yang saya ingin dengarkan. Apakah itu yang desa wisata, BUMDes, dan sebagainya, dan sebagainya. Pasar desa, dan seterusnya. Semua usulan kami mohon dipertimbangkan untuk bisa direalisasikan pada tahun 2024. Ini saya mau dengarkan Pak Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Hamka. Menurut saya selama ini kita nggak pernah gak komit. Jadi saya pastikan Kementerian Desa akan komit dengan apa yang menjadi kesepakatan dengan Komisi 5. Meskipun 2024, karena di 2024 kita masih ketemu 2 kali lagi Pak. Jadi nggak mungkin berani kita tidak komit. Saya kira itu komitmennya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Menteri. Ya, terjawab ya. Sekarang kita langsung ke draft kesimpulan. Tolong draft kesimpulannya. Ya, draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 28 November 2023 hari Selasa. 1. Komisi 5 DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas capaian realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2023, di mana capaian per 31 Oktober 2023 sebagai berikut. Realisasi keuangan 67,17%, sementara realisasi fisik adalah 73,61%. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar mengambil upaya strategis untuk mempercepat penyerapan dalam mencapai prognosis anggaran tahun anggaran 2023 sesuai saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran di tahun anggaran 2024. Ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kinerja pengelolaan badan usaha milik desa, pemanfaatan dana desa, pengembangan wisata desa, serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri. Bagaimana anggota yang terhormat? Setuju? Pemerintah? Setuju? Setuju. Baik. Kalau kita setuju, kita tok. Hadirin, dengan telah tersepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara raker pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsung rapat. Seluruh rangkaian acara rapat ini ditutup. Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati. Terima kasih atas segala saran dan pertimbangan yang sangat bagus tadi. Dan semua sudah kita catat. Mudah-mudahan ke depan pengelolaan terhadap pembangunan desa menjadi jauh lebih bagus setelah kita berusaha mengimplementasikan apa yang menjadi saran, masukan, dan pertimbangan dari para pimpinan dan anggota Komisi 5. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, keberkahan dalam perjuangan untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Allahumma fiqh lamid thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya pun atas nama Komisi 5 dan unsur pimpinan serta anggota mohon maaf kalau ada hal-hal yang terjadi dan kurang berkenan di hadapan Pak Menteri dan anggota yang terhormat. Oleh karena itu, rapat kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.